Berikut adalah nabi-nabi fiktif yang tidak dikenal dalam Alkitab. Nabi Khidir. Ini nabi yang sama sekali tidak ada namanya dalam Alkitab. Siapakah nabi ini dan bagaimana sejarahnya? Tidak ada seorang ulama muslim yang mampu menjelaskan sejak Al-Quran diturunkan. Kalau sekedar meraba-raba jawaban bahwa Khidir adalah teman Musa, sedangkan teman Musa yang paling terkenal adalah Joshua. Namun Allah dalam Al-Quran tidak mengenal tokoh yang sangat hebat tersebut. Dan tidak ada satupun nama Khidir dalam sejarah Musa. Dari 5 kitab yang ditulis Musa, kenapa nama Khidir tidak ditulis? Hud hanya Al-Quran yang menceritakan Nabi Hud. Tapi siapa sesungguhnya Hud tidak dapat dijelaskan oleh para ulama tafsir. Ulama muslim modern apalagi. Ulama Indonesia malah tambah bingung, apalagi saya. Sekarang saya ini hanya cinta firman Tuhan, yaitu Alkitab. Syuaib. Dia dikatakan sebagai mertua Musa. Nama ini jauh dengan sejarah Alkitab itu sendiri. Karena Syuaib tidak ada namanya dalam Alkitab. Lalu dari mana nabi ini berkarya? Di Arabkah atau di Israel? Mungkin maksudnya Yithro. Samakah Syuaib dengan Yithro? Luqman. Dia memang bukan nabi, tapi dianggap sebagai seorang filsuf dengan nasihat yang luar biasa tentang tauhid. Mengesahkan Allah dengan murni tanpa mencampurkannya dengan apapun. Termasuk tidak boleh mencium batu hitam, seperti yang diperintahkan oleh Muhammad kepada pengikutnya. Ilyasa. Nama nabi ini juga tidak ada dalam sejarah Alkitab. Mungkin ada beberapa kemiripan karena pengucapan Arab dengan Ibrani berbeda. Mungkin Elisa atau Yesaya, Elia. Tidak ada yang mampu menjelaskan secara tepat, karena kisah yang saling bertentangan. Zulkarnain. Zulkarnain, juga sebuah nama yang susah dikenal dalam Alkitab. Tapi semua sepakat bahwa para ulama menyebut nama Alexander the Great atau Alexander Agung sebagai Zulkarnain, karena memakai mahkota bertanduk 2. Ahmad. Ini juga nama yang dianggap pernah diramalkan oleh Isa Al-Masih, bahwa nabi ini diceritakan dalam Injil. Tapi, ya, tidak ada satu ayat pun yang membenarkan ada nama Ahmad dalam Perjanjian Baru. Namun, semua ulama muslim sepakat bahwa Ahmad adalah Muhammad. Rasanya tidak nyambung dengan konteks. Bahkan, lebih benar, orang Ahmadiyah mengatakan bahwa QS 61 ayat 6 itu adalah nubuatan Al-Quran tentang Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah. Muhammad adalah nabi ke-25 yang dipercaya muslim sebagai nabi dari Arab. Padahal, sejak dunia ini diciptakan, belum pernah Bapa pencipta langit dan bumi mengirim utusan dari Arab. Saya sendiri tidak tahu persis bagaimana mengharmonisasikan nama-nama sejarah dari Al-Quran ini. Padahal, Al-Quran meminta agar Muhammad memperhatikan Alkitab. Quran Surah, Yunus 10 ayat 94. Maka jika kamu Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.